Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga mata kuliah Industri Pertanian. Ada 3 poin penting yang menjadi kegiatan untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu adalah kita akan membaca buku referensi dan mencari artikel serta membaca artikel tersebut. Yang kedua, tugas kelompok, group assignment. Yang ketiga, mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya, ini ada 3 poin yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk pertemuan pada kali ini. Yang pertama itu membaca buku referensi. Eh, Buku referensi ini adalah buku Principle of Environmental Science, Inquiry and Application yang ditulis oleh Cunningham, edisi ke-9, McGraw-Hill. Buku ini sudah diupload, ada linknya di Vclass, bisa dicari di Vclass. Nanti mohon untuk semua mahasiswa industri pertanian membaca sesuai dengan bab-babnya, gitu ya. Jadi sudah ada beberapa kelompok dibuat, ada 9 kelompok, baca sesuai dengan bab yang sudah ditentukan. Lalu setelah membaca, nanti mahasiswa juga harus mencari referensi terkait dengan industri pertanian. Dan referensinya itu di apa? Boleh di internet, boleh kalian cari mungkin di literatur-literatur lain gitu ya, cetak maupun elektronik, yang juga terkait dengan SDGs. SDGs itu adalah Sustainable Development Goal gitu ya. Setelah kalian mencari, kalian baca, nanti dicari poin-poin SDGs itu ada 17, tapi coba kalian cari yang lebih spesifik fokus pada pertanian berkelanjutan atau fokus pada agriculture gitu ya. Nanti sumbernya bisa macam-macam, boleh dari luar negeri atau dalam negeri. Tapi mungkin nanti kalian kalau lebih akan banyak menemukan referensi yang berasal dari luar negeri gitu ya. Nah, SDGs itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, nanti mungkin materi-materi di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat tentang SDGs ya. Mungkin di sini sedikit prolognya gitu ya tentang SDGs atau Sustainable Development Goal. Jadi Sustainable Development Goal ini adalah tujuan yang dibuat oleh negara-negara melalui PBB. Tujuan ini nanti menjadi goals yang harus dikerjakan untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita bersamanya itu apa sih? Cita-cita bersamanya adalah membangun negara dan dunia itu, tetapi tidak hanya berfokus pada ekonomi gitu ya, tapi juga fokus berbasiskan kepada environmental atau lingkungan. Jadi bidang-bidang di luar lingkungan, bidang pembangunan, infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan lain-lainnya diarahkan kepada aspek lingkungan, supaya nanti lingkungan ini bisa tetap lestari dan berkelanjutan. Dan SDGs ini memiliki 17 goal, mungkin bisa dilihat di sini ada yang nomor 1 misalkan tidak ada kemiskinan gitu ya. Yang kedua, menghilangkan kelaparan gitu atau zero hunger. Dan sini kita bisa lihat poin-poin di sini yang menjadi cita-cita bersama untuk melakukan pembangunan sebuah negara gitu ya. Nah, ini nanti kalian coba cari beberapa referensi bacaan literasi tentang SDGs. Bisa kalian baca mungkin yang secara umum. Nanti kalau untuk mata kuliah industri pertanian mungkin lebih ke berfokus pada zero hunger gitu ya. Terus kepada poin uh, industri innovation infrastructure, lalu kepada ekonomi juga bisa, kepada energi gitu ya. Intinya nanti kalian uh, coba baca cari yang terkait agriculture, sustainable agriculture.
Lalu selanjutnya di Unila sendiri pengembangan Sustainable Development Goal atau SDGs juga diinisiasi oleh SDG Center Unila gitu ya. Bisa kalian baca nanti, lihat di websitenya SDG Center Unila ACID. Yang fungsi dari SDG Center ini berfokus pada pengembangan kampus dengan nilai-nilai tadi 17 goal tersebut gitu ya. Lalu ada juga di Unila itu Green Metric atau kampus hijau. Jadi Green Metric ini sebenarnya diinisiasi oleh kampus Universitas Indonesia untuk menentukan kampus-kampus hijau gitu atau kampus-kampus yang menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Lalu ada beberapa poin di situ. Nah, di Unila diinisiasi program ini oleh Green Metric. Nanti mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian juga eh, mencari sumber bacaan di Green Metric dan SDG Center. Nah, lalu dari hasil membaca buku dan referensi tersebut, nanti kalian kalian buat PPT-nya, dan PPT ini sudah dibagi per kelompok ya. Jadi ada 9 kelompok nanti. Eh, Setiap kelompok sudah ditentukan chapter bacaannya, bab yang dibaca. Lalu setiap kelompok sudah ada anggotanya, informasi detailnya bisa dibaca melalui Vklas. Di Vklas sudah saya upload juga nama-nama anggota setiap kelompoknya gitu ya. Jadi jangan bikin kelompok sendiri, nanti hanya ada 9 file yang diupload, hanya 9 kelompok yang akan presentasi. Dari tugas kelompok ini eh, dikerjakan sampai tanggal 11 November dikumpulkan di Vklas. Nanti dipresentasikan pada tanggal 12 November. Lalu persyaratnya apa saja sih untuk mata kuliah ini? Untuk tugas ini PPT kalian buat minimal 20 halaman dengan jangan hanya dibuat berupa tulisan, tapi kalian buat yang menarik gitu ya, menjelaskan apa hasil bacaan dari per bab gitu. Jadi jangan ditulis copy paste tulisan-tulisan yang ada di buku gitu, kalian rangkum. Minimal 20 halaman yang berupa konten. Jadi 20 halaman PPT itu tidak termasuk halaman utama, pembuka atau halaman terima kasih atau halaman nama-nama kelompok gitu ya. Jadi nanti kalian tulis nama lengkap anggota kelompok, kalian tulis konten isinya, lalu kalian presentasikan pada pertemuan di tanggal 12 November. Jadi ada 2 pekan untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama membaca referensi dari buku, yang kedua mencari dan membaca referensi dari internet atau literatur lain. Yang ketiga kalian merangkum, membuat tugas PPT presentasi dari hasil membaca referensi buku maupun artikel. Lalu file PPT-nya dikumpul di Vklas tanggal 11 November dan dipresentasikan pada pertemuan 12 November. Ya mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui ketua kelas ataupun di grup nanti saya berikan satu link untuk tanya jawab di Vklas ya. Lalu siapkan juga pada pertemuan ini pertemuan ketiga, nanti ada tambahan untuk melaksanakan kuis ya, kuis pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober. Dan kuis ini dilaksanakan secara online di Vklas, nanti linknya baru terbuka pada tanggal 31 tersebut. Bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 hari, dan attempt tersebut 1 kali attempt, soal esai, 1 kali mengerjakan, batas waktunya 60 menit gitu ya. Tapi kalian bebas memilih waktunya dari jam berapapun, dari jam 00 sampai jam 23.59 di tanggal 31 Oktober. Gitu. Jadi ada tugas dan ada kuis.
Mungkin begitu saja untuk pertemuan kita hari ini, untuk kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh melalui ketua kelas ataupun melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan di Viklas. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.